Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring mata kuliah Sistem Informasi dan Proses Bisnis. Jadi pada pembahasan sesi kali ini kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang konfigurasi dari sebuah organisasi berdasarkan dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, silakan mengikuti. Semoga bermanfaat. Sebelum kita membahas tentang konfigurasi dari sebuah organisasi, kita harus memahami terlebih dahulu komponen-komponen yang membentuk dari konfigurasi organisasi tersebut. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ada 5 komponen yang membentuk suatu konfigurasi organisasi, mulai dari top management, middle management, ada technical core, technical support staff, dan yang terakhir adalah administrative support staff. Kita akan coba untuk melakukan review sebentar terhadap apa tujuan dari tiap-tiap komponen yang ada di dalam konfigurasi organisasi ini. Mulai dari technical core. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan technical core? Technical core itu merupakan suatu atau komponen di dalam suatu organisasi yang melakukan pengerjaan untuk menghasilkan produk maupun jasa. Ya, jadi di sini di dalam technical core itu merupakan tempat terjadinya perubahan antara input menjadi suatu output. Nah, departemen-departemen yang ada yang bisa merepresentasikan technical core ini contohnya adalah departemen produksi yang ada di dalam sebuah perusahaan manufaktur. Terus departemen yang mengurusi kegiatan akademik itu tentunya ada di dalam suatu organisasi pendidikan tinggi atau universitas. Kalau misalkan kita ngomong tentang kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi yang bergerak di bidang kesehatan, ya berarti di sini ada departemen yang mengurusi kegiatan medis untuk menangani keluhan dari pasien. Nah, itu yang dimaksudkan dengan technical core. Kita masuk ke dalam komponen yang kedua, yaitu technical support. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan technical support ini? Kita akan membahas technical support ya. Jadi technical support ini merupakan departemen-departemen yang ada di dalam organisasi, atau di sini kita bisa sebutkan sebagai komponen di dalam organisasi yang membantu sebuah organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Jadi di sini tujuan dari technical support itu merupakan komponen di dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk membuat suatu inovasi yang mana hasil dari inovasi ini akan digunakan untuk membantu technical core di dalam menyelesaikan atau menghasilkan produk maupun jasa. Nah, itu yang disebut dengan technical support. Kita masuk ke dalam administrative support. Apa yang dimaksud dengan administrative support? Tujuan dari komponen administrative support itu adalah untuk memperlancar kegiatan operasional di dalam sebuah organisasi. Jadi kegiatan-kegiatan seperti perawatan terhadap infrastruktur yang ada di dalam sebuah organisasi, maintenance, perbaikan mesin, terus training untuk meningkatkan kapabilitas dari sumber daya manusia, memberikan suatu kompensasi, memberikan suatu hukuman jika ada pelanggaran terhadap proses yang terjadi, itu semuanya merupakan contoh dari administratif atau komponen administrative support. Sekarang kita masuk ke dalam middle management. Apa yang dimaksud dengan middle management? Middle management ini merupakan komponen di dalam organisasi yang fungsi dasarnya adalah untuk mengkoordinasi bagian-bagian yang berbeda di dalam sebuah organisasi. Kalau misalkan bisa kita lihat dari ilustrasi pada gambar di sebelah kiri ya. Jadi middle management itu berada di tengah top management, technical core, technical support staff, dan administrative support staff. Berarti di sini middle management itu merupakan komponen yang bertugas untuk mengkolaborasikan kegiatan yang dilakukan ya oleh keempat komponen yang lainnya, yaitu top management sampai ke technical core. Selain itu, middle management itu akan mengimplementasikan, tugasnya adalah untuk mengimplementasikan arahan dari top management ke dalam lingkup departemen yang ada di dalam technical core. Yang ketiga, tugas dari middle management adalah menghubungkan antara top management dengan technical core, yaitu dengan cara menegakkan aturan untuk memberikan atau menyalurkan atau menyambungkan informasi dari top management sehingga bisa sampai ke technical core dengan baik. Terakhir, kita akan membahas tentang komponen yang terakhir di dalam konfigurasi organisasi, yaitu top management. Nah, apa yang dimaksud dengan top management? Apa tugasnya?
top manajemen ini memiliki beberapa tugas. Yang pertama adalah membuat suatu arahan, membuat suatu rencana, membuat tujuan, membuat suatu strategi yang mana ini akan menentukan ke arah mana organisasi akan bergerak ke depannya dan akan menentukan kebijakan dari suatu organisasi yang harus dipatuhi oleh seluruh komponen lainnya. Nah, itu merupakan komponen konfigurasi dari sebuah organisasi. Jadi tolong diingat ada 5 hal yang membentuk suatu konfigurasi organisasi. Yang pertama ada top management, middle management, technical score, administrative support staff, dan technical support staff. Nah, terus apakah setiap komponen ini harus ada di dalam organisasi? Itu tergantung dari bentuk organisasinya yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk memahami tentang jenis konfigurasi organisasi yang di sini merepresentasikan tipe-tipe dari sebuah organisasi berdasarkan dari Mintzberg, ya, Henry Mintzberg. Nah, ada beberapa jenis organisasi atau tipe organisasi. Yang pertama yang perlu kita kenal adalah yang memiliki bentuk atau struktur entrepreneurial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan entrepreneurial struktur ini? Nah, oke, kalau misalkan bisa kita lihat dari ilustrasi yang ada di sebelah kiri, itu membentuk suatu tipe organisasi yang entrepreneurial struktur, ya. Jadi pada jenis atau tipe organisasi ini ciri khasnya itu adalah sangat cocok untuk organisasi baru yang baru berdiri atau startup, ya. Kalau misalkan kita lihat dari konfigurasinya, maka di sini hanya ada 2 komponen. Yang pertama adalah top manager dan yang kedua adalah technical core. Jadi ada top manager, terus di bawahnya langsung pekerja atau staff yang berada di technical core. Maka di sini bisa kita katakan bahwa organisasi ini akan dikoordinasi secara langsung oleh top manager tanpa bantuan dari middle manager. Kalau misalkan ada pun, maka peran dari middle manager itu sangat sedikit, ya, yang ada di sebelah, sesuai dengan ilustrasi yang ada di sebelah kiri, ya. Dan tidak ada yang namanya departemen-departemen lain yang berbentuk support, baik itu technical support maupun administrative support. Nah, karena itu tujuan utama dari tipe organisasi ini itu adalah untuk bertahan dan untuk membentuk suatu bisnis yang dengan sesegera mungkin bisa dijalankan. Nah, ciri yang berikutnya itu adalah formalisasi atau spesialisasi dari organisasi bentuk ini itu merupakan spesialisasinya sangat sedikit, ya. Apa yang dimaksud dengan spesialisasi sangat sedikit? Departemen-departemen yang ada di dalam organisasi ini tidak begitu banyak, atau malah dibutuhkan tidak ada atau tidak banyak departemen di dalam satu organisasi. Kenapa? Karena harapannya adalah organisasi ini bisa dinamis sehingga bisa cepat menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi di environment atau di lingkungan. Nah, itu merupakan tipe organisasi yang pertama, yaitu entrepreneurial structure. Oke, jadi untuk bentuk yang kedua dari tipe organisasi yang itu disebut dengan mesin birokrasi, ya, atau birokrasi mesin, ya. Nah, kalau misalkan kita bisa perhatikan dari ilustrasi yang ada di sebelah kiri ini, kita tahu bahwa lengkap, ya, untuk tipe organisasi ini memiliki komponen yang lengkap. Ada top management, middle management, ada technical core, terus setelah itu ada administrative support, dan yang terakhir ada technical support. Nah, di sini ada beberapa karakteristik yang bisa merepresentasikan tipe organisasi, yaitu mesin birokrasi. Yang pertama itu adalah suatu organisasi yang berbentuk birokrasi mesin itu merupakan organisasi yang biasanya itu sudah besar dan matang. Artinya matang itu apa? Organisasi tersebut sudah paham sekali bagaimana cara untuk membuat atau memberikan atau mendeliver sebuah layanan maupun produk, dan bagaimana beradaptasi terhadap sebuah environment.
ya beradaptasi terhadap suatu lingkungan, sudah memiliki suatu core bisnis yang jelas, dan core bisnisnya itu sudah dilakukan selama bertahun-tahun ya. Nah, ini merupakan salah satu ciri organisasinya. Yang kedua adalah technical core itu digunakan untuk menghasilkan produksi secara massal. Ya, jadi di sini technical core ini memiliki suatu fungsi untuk menghasilkan atau memproduksi sesuatu secara massal, baik itu produk maupun layanan ya. Nah, struktur ini atau struktur mesin birokrasi atau tipe organisasi berupa mesin birokrasi memiliki struktur yang disokong penuh oleh administratif support ya, administratif support staff dan technical support staff ya. Jadi disokong penuh oleh administratif support staff dan technical support staff. Technical support staff di sini tujuannya adalah untuk melakukan inovasi sehingga bisa memperbaharui proses untuk menghasilkan suatu produk secara massal. Sedangkan administratif support staff ini tujuannya adalah untuk membantu di dalam melakukan pengelolaan operasional sehari-hari. Ada HRD, terus setelah itu ada yang mengurusi tentang persuratan, mengurusi tentang supplier dan sebagainya. Nah, di sini kita definisikan bahwa middle management itu memiliki ciri khas yaitu sangat ramping karena di sini menunjukkan ada kendali yang terfokus secara vertikal ya. Jadi di sini middle managementnya itu sangat banyak, tugasnya itu adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam organisasi yang dilakukan oleh komponen yang lain. Middle managementnya itu cukup banyak ya, cukup kalau misalkan kita lihat dari struktur organisasinya, maka yang termasuk ke dalam middle management itu hierarkinya cukup tinggi atau cukup banyak ya. Misalkan bisa ada beberapa level middle management, ini level 1, ini level yang kedua, ini level yang ketiga. Semuanya ini termasuk ke dalam middle management ya. Ini level 1, level 2 middle managementnya, level 3. Level 1 bertugas untuk mengkoordinasi level 2, level 2 bertugas untuk mengkoordinasi level 3. Level 3 bertugas untuk mengkoordinasi level operasional atau technical core. Atau yang disebut dengan menunjukkan ada kendali yang terfokus secara vertikal. Nah, kenapa kok harus seperti ini bentuknya? Karena tujuan utamanya itu adalah memang efisiensi untuk menghasilkan produksi secara massal, sehingga mau tidak mau harus terjadi secara efisien kegiatan atau proses bisnis yang ada di dalam organisasi. Kalau misalkan terjadi secara efisien, maka harapannya adalah biaya untuk mengembangkan atau menghasilkan produk itu secara massal tersebut akan bisa dikurangi secara signifikan. Tuh. Sehingga di sini dibutuhkan adanya formalisasi atau spesialisasi. Berarti di sini akan ada banyak departemen-departemen di dalam suatu organisasi dengan tipe seperti ini. Ya. Jadi di sini terakhir karakteristik dari suatu organisasi dengan mesin birokrasi adalah sifatnya yang stabil dan kurang dinamis. Ya. Jadi karena tujuannya adalah memang untuk menghasilkan produk secara massal, memiliki spesialisasi yang tinggi, maka organisasi ini sifatnya itu adalah stabil sehingga kurang dinamis, kurang bisa untuk menyesuaikan ya terhadap suatu inovasi teknologi. Oke, jadi itu merupakan organisasi dengan bentuk atau tipe organisasi dengan bentuk yang kedua yaitu mesin birokrasi. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tipe organisasi yang berbentuk profesional birokrasi. Ya, jadi di sini bisa kita lihat komponen-komponennya. Di sini ada top management, ada middle management walaupun sedikit ya. Di sini bisa kita lihat technical support staff-nya itu komponennya sangat sedikit atau dibutuhkan technical support staff yang minim, tetapi membutuhkan administrative support staff yang sangat banyak. Di sini juga ada technical core-nya itu juga sangat besar, berarti harus ada spesialisasi di dalamnya ya. Di sini berarti harus ada banyak departemen di dalam organisasi dengan tipe profesional birokrasi.
Nah, oke, mari kita lihat karakteristiknya kalau begitu. Karakteristik yang pertama adalah organisasi dengan bentuk ini itu biasanya merepresentasikan organisasi sebagai organisasi yang menghasilkan suatu jasa atau servis atau layanan, ya. Jadi di sini technical core itu merupakan inti dari organisasi ini karena di dalam technical core itu terdapat orang-orang yang memiliki suatu keahlian tertentu yang sangat berguna di dalam memberikan suatu layanan yang baik bagi pelanggan, ya. Jadi di sini contohnya adalah eh, di sini ada konsultan hukum, konsultan IT, ada rumah sakit yang memberikan konsultasi kesehatan, yang memberikan suatu konsultasi dan pemberian atau pelayanan pendidikan seperti universitas dan lain sebagainya. Jadi di sini profesional birokrasi itu lebih cocok untuk organisasi yang memiliki komponen seperti ini, ya. Yang tujuannya adalah untuk sebagai penghasil jasa. Nah, di sini kita lihat bahwa technical support staff-nya itu sangat minim, ya. Ini ya, technical support staff-nya itu sangat minim, tetapi membutuhkan administratif support staff yang sangat besar. Kenapa kok technical support staff-nya sangat minim? Karena technical core-nya itu sudah merepresentasikan yang namanya spesialisasi maupun kemampuan-kemampuan yang sangat dibutuhkan di dalam menghasilkan suatu jasa, ya. Sehingga di sini membutuhkan technical support staff yang sangat minim. Nah, tujuan utama dari suatu organisasi dengan tipe ini itu adalah untuk memberikan suatu layanan dengan kualitas yang terbaik dan efektivitas yang paling tinggi. Sehingga kebutuhan spesialisasi itu diharuskan akan ada. Ya, jadi akan sangat banyak spesialisasi skill, spesialisasi kemampuan yang ada di dalam organisasi dengan tipe ini. Nah, contoh dari suatu organisasi dengan tipe ini itu tujuannya, maaf bukan contoh, tapi tujuannya itu adalah untuk membentuk suatu bisnis pada suatu lingkungan yang kompleks atau cepat berubah, misalkan seperti yayasan, ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh atau kita sudah diskusikan tadi tentang tipe organisasi yang berbentuk profesional birokrasi. Yang mana profesional birokrasi itu lebih cocok untuk organisasi yang bergerak di bidang penyampaian jasa atau layanan. Seperti ada konsultasi hukum, bisa konsultasi kesehatan, konsultasi pendidikan, dan lain sebagainya itu bisa masuk ke dalam organisasi dengan tipe jenis ini. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang tipe organisasi yang berikutnya yang disebut dengan tipe diversified form. Nah, kalau misalkan kita lihat dari ilustrasi, kita bisa tentukan karakteristiknya, yaitu di dalam organisasi dengan tipe ini itu memiliki top manager yang kecil, di dalamnya ada middle manager yang tentunya middle manajernya juga tidak dibutuhkan banyak middle manager, yang memiliki tidak juga dibutuhkan middle manager yang memiliki tingkat hierarki tertentu seperti mesin birokrasi, tetapi di dalam technical core-nya itu sangat besar. Yang mana di dalam technical core itu memiliki spesifikasi atau spesialisasi untuk menghasilkan suatu produk tertentu ataupun layanan tertentu, ya. Yang saya kotai ini yang berwarna merah ini merupakan unit-unit bisnis yang ada di dalam organisasi atau technical core di dalam organisasi yang mewakili masing-masing produk maupun layanan tertentu. Jadi di sini contoh dari organisasi seperti ini itu merupakan organisasi misalkan seperti Nike atau Adidas. Jadi suatu organisasi aparel untuk sport, ya, atau untuk olahraga. Kan kalau misalkan kita lihat merek Nike maupun merek Adidas itu kan produknya banyak, ya. Ada aparel. Aparel sendiri bisa dibagi-bagi menjadi ada kaos, terus ada celana, terus ada aparel untuk olahraga tertentu, misalkan untuk renang. Terus habis itu ada juga untuk bersepeda, ada juga untuk sepak bola, tetapi juga ada divisi-divisi yang berfokus pada pengembangan untuk aparel sepatu misalkan. Nah, itu merupakan contoh dari suatu tipe organisasi yang berbentuk diversified form.
Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melihat beberapa ciri khas dari organisasi dengan tipe ini. Ciri khas yang pertama itu adalah organisasi ini merupakan organisasi yang sangat besar. Di dalam terdapat kelompok-kelompok produksi yang mewakili jenis-jenis atau tipe-tipe produk yang berbeda. Yang kedua di sini adalah jumlah top manager sangat kecil ya. Ini top manager sangat kecil dan dibantu oleh sedikitnya technical support staff. Nah, pada karakteristik yang ketiga yaitu organisasi ini membutuhkan banyak bantuan dari administratif support staff yang tugasnya adalah untuk mengerjakan kegiatan dokumentasi dari tiap-tiap divisi ya, ini ya. Tiap-tiap divisi yang mewakili produk-produk yang berbeda yang ada di dalam organisasi. Nah, middle manager yang menghubungkan antara top management dengan technical core, antara top management dengan administrative support, dengan top management dengan technical support itu memiliki atau menjadi suatu pondasi yang mengendalikan divisi-divisi yang ada di bawah top atau di bawah middle management tersebut. Ya, jadi divisi-divisi yang independen ya, ini merupakan divisi yang independen yang kuning ini melalui headquarter atau kepala divisi tertentu. Jadi di sini tiap-tiap divisi itu diwakili oleh kepala divisi yang mana kepala divisi itu bertanggung jawab terhadap middle management. Setiap divisi independen yang biasanya di sini mewakili satu produk yang berbeda dengan divisi yang lainnya itu mewakili jenis struktur mesin birokrasi. Jadi tiap-tiap divisi ini itu ternyata di dalamnya terbentuk mesin birokrasi. Ya. Jadi kalau misalkan kita definisikan organisasi dengan tipe ini merupakan organisasi yang sangat besar, seperti organisasi yang sangat menggurita unit bisnisnya. Contohnya tadi Nike, Adidas. Kalau misalkan bisa saya contohkan organisasi yang ada di Indonesia itu seperti Astra, ya. Yang mana Astra itu sangat besar organisasinya, unit bisnisnya itu sangat banyak, mulai dari konsultasi IT sampai suku cadang dari kendaraan bermotor. Nah itu, jadi tiap-tiap divisi itu mewakili suatu mesin birokrasi yang berbeda-beda atau mewakili satu mesin birokrasi. Struktur ini itu akan bisa menutup kekurangan dari mesin birokrasi yang strukturnya itu terlalu besar. Sehingga yang namanya tiap-tiap divisi itu bisa dengan efisien atau efektif memberikan suatu laporan atau bertanggung jawab terhadap kepala divisi. Yang mana kepala divisi itu akan bertanggung jawab akan memberikan suatu laporan atau memiliki kepala atau mendapatkan suatu tugas dari headquarter atau kantor pusat. Itu ya. Itu contoh suatu organisasi yang memiliki tipe diversified form. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tipe organisasi dengan jenis adhokrasi. Ya, kalau misalkan kita bisa lihat dari gambar yang ada di sebelah kiri, di sini bisa kita lihat bahwa ada komponen yang merepresentasikan top management. Terus di sini tidak ada yang namanya middle management, administrative support sama technical support berarti. Tidak. Di sini itu antara technical support, administratif dan middle management itu dijadikan sebagai satu kesatuan. Ya. Ini merupakan kesatuan dari tiga komponen tadi. Terus setelah itu yang paling bawah di sini tentu saja adalah technical core. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas karakteristik dari organisasi dengan jenis ini. Jadi, organisasi dengan jenis ini technical support staff, middle management dan administrative support staff itu dilebur menjadi satu kesatuan. Terus ditambahkan dengan pekerja profesional yang mana pekerja profesional ini memiliki suatu kemampuan khusus yang dibutuhkan di dalam organisasi. Ya. Nah, penyatuan antara technical support staff, middle manager maupun administrative support staff itu disebut dengan professional center. Ya. Kenapa kok disebut sebagai professional center? Karena di dalam kegiatan atau di dalam professional center, setiap kegiatannya itu dilakukan secara ad hoc. Yang mana itu terdapat pembagian tugas yang cenderung tumpang tindih atau overlapping antara technical support, middle manager, dan administrative support. Ya. Nah, selain professional center, juga ada yang dinamakan dengan production center.
Nah, production center ini tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk menjalankan atau mengerjakan kegiatan produksi berdasarkan dengan standarisasi yang sudah dirumuskan oleh professional center. Nah, jadi yang dinamakan dengan technical core ini nama lainnya itu di dalam adhokrasi itu adalah production center. Nah, bagian produksi itu berada di garis putus-putus ini ya. Jadi mulai dari sisi yang atas ini sampai yang paling bawah. Nah, tujuan dari struktur ini adalah untuk menginovasi suatu produk maupun layanan dengan kegiatan atau iterasi yang cukup cepat sehingga pemenuhan kebutuhan berdasarkan dari suatu perubahan kebutuhannya itu bisa diadopsi secara lebih cepat lagi. Nah, oke. Sekarang kita jadi bertanya-tanya nih, kira-kira tipe organisasi dengan jenis adhokrasi itu ada nggak di dalam dunia nyata? Ada. Organisasi yang tujuannya adalah untuk atau organisasi yang bersifat uh, intermediary itu merupakan jenis organisasi yang cocok dengan tipe adhokrasi. Apa sih yang dimaksud dengan organisasi intermediary? Organisasi intermediary itu adalah organisasi yang menghubungkan antara customer mereka itu dengan yang namanya technical core atau bagian produksi atau bagian yang memberikan layanan, yang mana bagian produksi atau pemberi layanan itu terpisah dari yang namanya organisasi secara keseluruhan. Contohnya di sini seperti apa? Contohnya seperti Gojek, Grab, Beli-beli, terus Shopee itu merupakan suatu organisasi yang bentuknya itu adalah adhokrasi. Yang mana organisasi seperti yang sudah kita sebutkan tadi itu memiliki tujuan untuk menghubungkan antara customernya dengan orang-orang yang memberikan layanan atau memberikan suatu produk atau menjual suatu barang untuk bisa dinikmati oleh customer. Nah, itu merupakan contoh tipe organisasi dengan bentuk adhokrasi. Oke, jadi itu merupakan bagian yang kedua yang perlu untuk kita bahas dari manajemen dan organisasi atau dari bahasan tentang materi manajemen dan organisasi. Untuk berikutnya kita akan mencoba untuk membahas komponen-komponen lain yang ada di dalam manajemen dan organisasi.